Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya,
segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintah-Mu dan tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari dalam kitab Yosua pasal pertama. Tuhan Yesus memberkati. Bagian ini mengenai perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ketika kitab Yosua dibuka, orang Israel berkemah di sepanjang tepi timur sungai Yordan, di ujung tanah perjanjian. Dan mereka baru saja selesai pada masa berkabung atas kematian Musa, pemimpin besar itu. 39 tahun sebelumnya, setelah menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai, menerima hukum Tuhan, orang Israel yang seharusnya berkesempatan masuk tanah perjanjian, tetapi karena tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau percaya sungguh kepada Tuhan, maka tidak diizinkan Tuhan masuk ke negeri itu. Mereka harus mengembara di padang gurun berkeliling sampai generasi yang tidak taat itu semuanya mati. Selama mengembara di padang gurun, orang Israel belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Mereka juga harus mengajar keturunan mereka, generasi baru, untuk hidup taat kepada perintah Tuhan, supaya bisa memasuki tanah perjanjian yang juga disebut Kanaan. Yosua adalah asisten Musa yang sangat berkualitas. Dia sudah setia mengikuti pelayanan Musa selama ini bertahun-tahun, sehingga karena anugerah Tuhan dia dipercayakan untuk mengambil alih kepemimpinan atas bangsa yang besar itu. Pekerjaan baru Yosua untuk memimpin lebih dari 2 juta orang memasuki satu negeri yang baru dan asing, serta menaklukkannya karena banyak di sana orang-orang yang tinggal, adalah suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, banyak tantangan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa supaya sukses, Yosua dan orang-orang Israel harus mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Sebab keberhasilan bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena pertolongan Tuhan. Demikianlah hidup kita. Kalau kita mau berhasil di mata Tuhan, kita harus benar-benar taat dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita hendak menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan telah berikan kepada kita, tanggung jawab kita, maka setiap hari kita harus mencari kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melaksanakan prinsip-prinsip Tuhan. Sebab kekuatan dan keteguhan hati, kemampuan untuk bisa berdiri teguh, tidak goyah walaupun banyak masalah, itu semua berasal dari Tuhan. Ayat 12-15 mengenai suku Ruben, Gad, dan setengah dari Manasye. Sebelum Musa meninggal, mereka sudah meminta izin agar bisa menempati bagian timur dari tanah perjanjian. Sebab wilayah itu sangat cocok untuk ternak mereka yang banyak, padang rumput yang sangat baik. Musa setuju permintaan itu, tapi dengan syarat
Mereka harus membantu saudara-saudara mereka, suku-suku lainnya, untuk masuk dan menaklukkan tanah perjanjian. Sesudah selesai, mereka baru boleh pulang ke rumah mereka setelah negeri itu tuntas ditaklukkan. Dan mereka melakukannya. Saudara, ini belajar mengenai gotong royong. Sehati sepenanggungan, bersatu teguh, bercerai runtuh. Jadi kita harus peduli kepada satu dengan yang lain. Tuhan sedang memberikan keamanan kepada bangsa ini. Ini berita yang luar biasa. Mereka sudah mengembara 40 tahun dan sangat rindu menikmati keamanan yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan tugas tanggung jawab kita, dan waktu kita kembali pulang ke rumah Tuhan, Tuhan dapat mengatakan kita, selamat datang hambaku yang taat dan setia. Kita perlu teguh hati, kuat hati kita. Dan itu semua hanya bisa kalau kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebab hikmat, kesanggupan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, pikiran, situasi, dan kondisi hanya berasal dari Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.